Salam dahsyat. Ketemu lagi dengan saya Yahya Sumitro dalam channel Ngatur Duit Cerdas. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Bro Lucky Man. Masih sama dengan kita. Oke, semangat. Mengenai hasil dari financial check up-nya minggu lalu. Teman-teman, tahu nggak kenapa saya hari ini pakai baju warna merah? Tahu? Karena hasil financial check up-nya merah. Aduh, malu. Ya, jadi financial check up saya merah, terus terang. Zong. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Makanya saya harus berguru nih pada Bro Yahya ini. Gimana ini caranya, solusinya ini? Ya. Nah, kemarin itu dari hasil financial check up-nya Bro Lucky Man, kita tuh bisa lihat ya. Yang pertama, debt asset ratio. Kita bisa lihat tuh, ternyata Bro Lucky Man itu asetnya masih banyak yang utang. Nah, dari perhitungan kemarin, asetnya Bro Lucky Man ternyata kebanyakan masih 80% itu miliknya KTA, kartu kredit, atau hutang bank. Punyanya bank, teman-teman. Iya. Ada dunia bank sama dunia bank, teman-teman. Jadi debt asset rasionya masih belum baik. Ya, betul. Nah, kemudian kita lihat lagi tuh teman-teman. Bagaimana kemampuan dia, aset lancar dia dibandingkan dengan pemenuhan untuk biaya rutin. Nah, Bro Lucky Man itu setelah kita hitung, aset lancarnya itu hanya 2 kali. Ya. Artinya aset lancar dia, tabungan dia, deposito dia, reksadana dia, apabila harus sampai dilikuidasi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, hanya cukup untuk 2 bulan saja. 2 bulan ya. Artinya kalau dalam pengertian itu kurang. Oke. Artinya kayak kemarin corona, andaikan benar-benar drop habis, zero income, saya cuma bisa bertahan 2 bulan, teman-teman. Betul. Padahal corona udah 1 tahun. Aduh, 10 bulan lagi makan sama apa? Fakir miskin nanti dan anak terlantar dipelihara negara. Nah, itu kondisinya. Terus kemudian kita lihat lagi ya, bagaimana dia berinvestasi. Nah, dari rasionya dia sebenarnya penghasilan Bro Lucky Man ini lumayan. Tapi untuk menyisihkan 10% saja, Bro Lucky Man ini kesusahan. Ya. Sebenarnya kalau mudah ya, bilang mudah, uang ada, cuman nggak disiplin. Nah, Artinya masih ada uang, masih ada uang. Ya, cukup lah, masih cukup. Nanti aja kalau sudah dipakai, sisanya nanti kita taruh di sana. Ternyata nggak ada sisa. Begitu ceritanya. betul. Padahal kalau dari sisi income atau pendapatan dia udah cukup bagus. Nah, gimana sih kita bisa memperbaiki kondisi-kondisi tersebut? Nah, kita bisa perhatikan. Contohnya, apabila dari sisi aset kita itu masih banyak yang digadekan ke bank atau kita masih banyak cicilan barang-barang kita. Nah, kedepannya artinya tujuan keuangan kita pertama harus menjadi prioritas adalah melunasi hutang dulu. Tutup utang ya berarti ya? Ya, pasti harus melunasi hutang dulu. Karena tanpa hal itu dilakukan, cash flow kita akan lebih banyak untuk bayar hutang. Sehingga kita nggak punya kesempatan untuk berinvestasi. Jadi goal pertama saya harus tutup utang dulu Ya, ya? kalau dari kondisinya seperti itu. Oke. Terus kemudian, kenapa tadi Bro Lucky Man itu nggak bisa nabung atau investasi? Bahkan 10% nggak bisa. Ya, padahal karena duit ada. Artinya kalau saya mau menyisakan 10% Betul. bisa. Cuman saya mikirnya, udahlah nanti aja lah. Ternyata nanti habis uangnya. Nah, dia itu menunda. Selain menunda ya tadi problem hutangnya. Jadi problem hutangnya mesti diselesaikan dulu. Oke. Sampai
mencapai rasio yang sehat. Artinya utang itu dibatasin tidak lebih dari 30% pendapatannya. Kalau pendapatan saya 1 juta, utang maksimal 300.000. Cicilannya 300.000. Oh. Nggak boleh lebih dari Cicilnya 300.000. 300.000. Oke. Nah, di situ. Kalau kita udah bisa mengetahui poin-poin mana saja yang kita kurang, tentunya kita akan bisa memperbaiki keuangan kita. Nah, itulah gunanya kita mereview setelah kita melakukan financial check up. Kayaknya kalau sudah nggak punya utang, ini ngeteh juga enak ini Oh, kayaknya. enak. Kita bisa minum bareng, nyantai bareng. Karena apa? Pikiran kita udah nggak mikir utang aja. Nah, itulah contohnya ketika kita menganalisa dari hasil financial check up tersebut. Banyak loh kasus-kasus lain. Contohnya, misalnya kita melihat bahwa cash flow-nya atau pendapatannya itu kurang. Gimana nih caranya? Dia udah hemat-hemat, dia udah bikin budget, dia bikin anggaran. Tapi kalau cash flow-nya tetap kurang, ya tentunya dia harus cari pendapatan tambahan atau penghasilan sampingan untuk memenuhi cash flow yang kurang tadi. Artinya biaya hidup lebih banyak. Betul. Misalkan gaji 1 juta, ternyata biaya hidup lebih dari 1 juta. Ya. Jadi kita harus cari lubang lain ya, maksudnya. Ya, betul. Bukan lubang utang, tapi lubang Penghasilan income ya, lain. penghasilan. Betul. Oke, ya, setuju. Itu harus dilakukan kalau seandainya setelah kita lihat dari sisi anggaran dan realisasinya memang sudah sesuai semua. Artinya memang income dia yang kurang. Padahal sebenarnya kebutuhan udah dipepet-pepet ini. Betul. Yang biasanya katakanlah belanja ke supermarket dalam 1 bulan 2 kali habis 300.000. Udah. Betul. Kita kompres nih, mana Betul. yang butuh, mana yang Betul. ingin. Oke. Betul. Artinya memang dari sisi pendapatannya yang kurang. Dia perlu punya pendapatan lain untuk menyelesaikan itu. Nah, gimana kalau dari sisi investasi? Diharapkan dengan membuat budget atau anggaran, nantinya cash flow-nya positif. Sehingga dengan cash flow positif, Bro Lucky Man ini bisa berinvestasi. Oke. Artinya yang pertama tadi saya harus mesti tentuin goal pertama adalah tutup utang. Iya, Yang kedua bikin anggaran. betul. Oke. Masuk. Baru akhirnya step-step selanjutnya itu bisa dipenuhi. Nah, itu teman-teman gunanya financial check up untuk kita tahu kondisi keuangannya. Dari situ kita bisa melihat apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dirubah, dan apa yang perlu disempurnakan dari habit keuangan kita. Saya yakin saya pasti bisa ini. Dari zong, cus, terbang. Nah, teman-teman, kalian mau sukses? Kalian mau kondisi keuangannya baik? Jangan lupa ya, ikutin terus channel Ngatur Duit Cerdas. Jangan lupa like, subscribe, atau komen kalau ada pertanyaan, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa.